Shalom untuk kita semua, saya Agustinus Kese dan sekarang ini saya melayani di GMMI Brotherhood Malang. Gereja Brotherhood adalah gereja yang berada di bawah naungan GMMI atau Gereja Masehi Musafir Indonesia. Pusatnya ada di Kota Kupang. Dan kenapa gereja GMMI yang ada di Malang ini diberi nama Brotherhood? Nah, kita tahu bahwa semua orang percaya itu adalah saudara atau keluarga di dalam Tuhan. Waktu itu saya dan Pak Wesley berada di kampung Inggris. Ada beberapa gereja yang kami terlibat pelayanan di sana. Selang beberapa tahun saya sepertinya punya hati tergerak untuk membuka GMMI. Lalu awal Januari 2024 saya memberitahukan kepada Pak Wesley bahwa kita coba untuk merintis pelayanan kita, yaitu GMMI. Dan Pak Wesley mendukung apa yang saya sampaikan. Lalu kami berdoa dan pada akhir Januari saya berangkat ke Malang. Dan di situ saya bertemu dengan teman-teman dari Kupang. Ada yang memang mereka adalah anggota gereja musafir juga dari Kupang dan kuliah di Malang. Lalu saya menyampaikan visi ini. Kami sering bertemu dan berdoa. Sulitnya adalah tempat dan juga dana. Tapi puji Tuhan, di pertemuan yang kedua atau ketiga kami sepakat untuk memulai pelayanan ini. Dan kami mendapat satu tempat di Ruko Square Logomas itu, dan Minggu tanggal 4 Februari 2024 kami mulai ibadah yang perdana. Puji Tuhan, banyak teman-teman yang hadir. Kami senang sekali, bersyukur kepada Tuhan karena bisa mulai pelayanan GMMI pertama di Malang ini. Sekarang kebanyakan gereja musafir ada hanya di NTT, tapi di Jawa, Pulau Jawa belum ada. Dan salah satu alasan utama yaitu saya melihat bahwa ada banyak anak muda NTT, mereka kuliah di Malang ini. Tapi saya mendengar ada beberapa teman berbicara bahwa ada yang tidak bergereja sampai 5 bahkan 7 tahun. Disinilah Tuhan berikan seperti belas kasihan bahwa layanilah anak-anak NTT karena mereka generasi yang mereka harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sini bukan hanya datang kuliah saja, tapi mereka harus mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat ibadah. Dari situ saya melihat bahwa Tuhan meneguhkan visi ini, bahwa ini bukan sekedar untuk membuka gereja, tapi lebih kepada melayani generasi. Karena generasi akan dipakai Tuhan untuk bisa memperkenalkan Tuhan di daerah mereka masing-masing. Nah, makanya itu kami mulai, puji Tuhan, Tuhan membuka jalan dan pelayanan ini boleh berjalan sampai dengan saat ini. Saya percaya bahwa saat Tuhan memberikan visi, itu bukan hanya untuk satu orang saja, tapi di mana Tuhan mau supaya tubuh Kristus itu bersama-sama mengerjakan visi Tuhan itu. Dan lewat pelayanan GMMI ini yang ada di Malang ini, saya bersyukur Tuhan memberikan orang-orang yang hatinya sangat tulus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Yaitu ada rekan saya, Pak Wesley. Pak Wesley adalah orang yang Tuhan pakai untuk kami sama-sama memulai pelayanan GMMI ini. Meskipun kadang harus sibuk dengan kegiatan kuliah masing-masing, tapi kami saling mendoakan. Berikut juga ada teman-teman yang di Malang ini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada mereka di Logomas, orang-orang pertama yang saya datang bertemu dengan mereka seperti Saudara Delki, Hidran, ada Abang, Yola, ada Putri, ada Maret, ada Yelvin. Dan setelah itu ada beberapa teman-teman lain lagi yang bergabung. Ada teman-teman dari Salem seperti Queen, Putra, bahkan teman-teman Salem lain. Ada juga teman kita dari Providensia Batu, Kak Ika juga dia membantu. Ada juga Kak Ina, Kak Feni. Ada juga teman-teman dari Tidar seperti Kak Evan, Ongki, hamba Tuhan misionari dari Korea yang Tuhan kirim seperti Payu dan istri, anak-anak. Ada juga teman-teman dari Suhat, banyak sekali anak-anak orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendukung pelayanan ini lewat doa, waktu, tenaga, dana, ide, semua. Sampai saat ini mereka masih ada dan mendukung pelayanan Tuhan. Saya bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan ini. Ya, untuk perkembangan pelayanan di GMMI Brotherhood ini kami bersyukur sekali, meskipun baru 1 tahun, tapi karena anugerah Tuhan ada banyak sekali perkembangan, kemajuan. Dari awal pelayanan hanya ibadah 1 kali, hanya hari Minggu, tapi puji Tuhan ada beberapa kegiatan pelayanan holistik yang
bisa kami lakukan lagi seperti persekutuan doa, ibadah youth, Women's Commission, layanan bersama dengan hamba Tuhan misionari Pak Yu, yaitu training misi IMTC boleh berjalan, dan juga ada program kegiatan lain yang kami lakukan seperti membahas tentang doktrin dalam kekristenan, soteriologi itu kami lakukan. Ada juga kegiatan seperti kerjasama dengan gereja tim dari Korea, beberapa kali kunjungan, doa bersama, ada juga penginjilan, dan rencana kami yaitu akan melakukan mission trip ke Kupang, dan bukan hanya Kupang saja tapi berikutnya pergi ke provinsi atau tempat yang lain untuk menjalankan misi Tuhan atau menyampaikan Injil pada orang-orang yang mungkin belum mendengar tentang Injil. Secara kehadiran kuantitas awalnya hanya sekitar 10-15 orang, tapi puji Tuhan sampai sekarang bisa sampai 50 lebih orang, dan ini semua karena belas kasihan Tuhan. Seperti itu. Ya, ada beberapa hal yang kami struggle dalam pelayanan selama 1 tahun ini. Salah satunya adalah mengenai tempat ibadah. Pertama, kami beribadah di Ruko Square Logomas, dan hanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu pemiliknya menginformasikan kepada saya bahwa minggu berikutnya kami tidak bisa memakai tempat di ruko itu untuk beribadah. Alasannya adalah warga di sekitar sangat terganggu, mereka tidak nyaman seperti itu. Puji Tuhan, lewat misionari Pak Yu ada sekolah di Jalan Semeru. Beliau minta izin kepada kepala sekolah dan kami boleh pakai ibadah di sana. Beribadah sekitar 2 minggu, namun kepala sekolahnya berkata bahwa kalau ibadah di sore maka tidak ada petugas atau security yang menjaga, makanya kami harus beribadah pagi. Tapi anak-anak kesulitan karena tidak pas waktunya, makanya kami berdoa lagi untuk bagaimana pindah lagi mencari tempat. Puji Tuhan, akhirnya menemukan satu tempat di Dieng, tempat yang sekarang kita pakai untuk beribadah ini. Ada banyak orang yang Tuhan kirimkan dan bisa membantu hingga kami bisa beribadah di Rubelan Dieng ini. Sama seperti pelayan kita musafir, dan harus berpindah-pindah gitu ya, jadi sering berpindah. Dan juga tantangan berikut adalah transportasi, karena teman-teman dari tempat kos mereka ke gereja itu lumayan jauh dan mereka tidak punya transportasi, mereka kesulitan dana. Ini situasi yang sulit sekali. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan, Tuhan menggerakkan hati beberapa anak Tuhan untuk membantu. Sampai hari ini itu adalah tantangan. Ada juga tantangan yang lain seperti membayar sewa gedung setiap bulan itu tidak boleh lewat dari tanggal yang sudah ditentukan oleh pemilik. Kami kesulitan dalam dana, tapi Tuhan menolong sampai dengan hari ini, memakai orang-orang seperti Pak Gyu, misionari dari Korea, membantu, mendukung lewat doa, dana, dan juga teman-teman yang lain. Mereka dari kekurangan mereka mendukung lewat doa, dana, tenaga, waktu, dan puji Tuhan bisa kami lalui sampai dengan saat ini. Saya pikir ini tantangan-tantangannya ada dalam pelayanan Brotherhood sekarang ini, beberapa tantangan yang kami temui, dan itu membuat kami untuk bukan putus asa tapi terus lagi giat dan mengandalkan Tuhan. Ya, untuk harapan di anniversary yang ke-1 untuk GMMI Brotherhood ini, kiranya Tuhan selalu melindungi pelayanan GMMI di Malang ini sehingga terus berjalan dan menjadi berkat buat semua anak-anak muda, bahkan semua orang yang ada di Malang ini, sesuai dengan visi dari Gereja Brotherhood Malang, yaitu Gather, Grow, and Impact. Jadi ini adalah kerinduan terbesar kita semua, bahwa biarlah GMMI Brotherhood ini bisa kita berkumpul bersama-sama dan kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menjadi dampak, menjadi berkat buat orang-orang untuk mereka melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Saya sebagai gembala mengucapkan happy anniversary yang ke-1 untuk GMMI Brotherhood Malang. Mari terus bergandengan tangan, kita terus mengerjakan visi Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan lewat pelayanan ini. Dan kiranya pelayanan GMMI Brotherhood Malang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.